Hai, selamat pagi, siang, dan malam untuk viewer dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Hai viewer, senang banget bisa bikin konten yang sekiranya membantu masyarakat agar lebih aware terhadap kesehatan, baik untuk diri sendiri dan keluarga. Setelah konten sebelumnya banyak kita bahas sekitar masalah kanker pada wanita, serviks, HBOC dengan The Angelina Effects-nya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai seputar mitos dan fakta terkait kanker paru-paru. Kanker paru-paru kan banyak yang dihubungkan dengan rokok nih, ya, perokok gitu ya. Lelaki itu masih jauh lebih banyak jumlahnya ya, dibanding perokok wanita. So, buat sahabat, sohib, brody, best friend, bro ya di luar sana, please denger kita sharing dan stay tune sampai selesai agar bisa kita pahami bersama. Masih ditemani dengan rekan saya, Hera. Ibu Hera. Terkait dengan kanker paru nih, Bu Hera. Ada beberapa isu ya yang beredar di masyarakat kita. Mana yang mitos dan mana yang fakta. Oke. Baik. Langsung saja deh, saya tanya deh, ya. Oke, viewers, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tetap ajukan ke Bu Hera ini. Benar nggak sih ini hanya perokok yang bakal terkena kanker paru? Oke, saya ulangi lagi ya, viewers, biar lebih jelas juga. Jadi pertanyaannya adalah, pasien dengan kanker paru hanya bisa diidap dari perokok ya? Oke. Nah, jawabannya kalau saya to the point, itu nggak benar. Nggak benar ya. Jadi kanker paru itu kalau viewers masih ingat waktu saya menjelaskan nih mengenai tipe-tipe kanker, ada yang tipe kanker turunan 5-10% kan. Kemudian kanker yang berada di keluarga itu sekitar 15-20%, di mana kanker dalam keluarga itu lebih ke sharing faktor risiko dan perilaku. Ingat nggak? Oke. Dan kebanyakan kanker itu 70-80% itu kan kanker yang sporadis, bisa terjadi sama siapa aja. Oke. Nah, kanker paru itu kategorinya sebenarnya kanker sporadis. Sporadis ya? Bisa terjadi pada siapa saja, ya, baik itu pada perokok maupun tidak merokok. Namun bukti penelitian nih, kalau kita bicara data nih ya, bukti penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak perokok di dunia, ya, 15-20%. 15-20%. Akan atau beresiko terhadap kanker paru. Berarti sekitar 20 orang di antara 100 orang ya. Gitu. Itu beresiko terhadap kanker paru. Nah, itu. Jadi yang menariknya adalah seperti itu. Kalau misalnya kita bicara total pasien kanker paru dari 100% nih, pasien kanker paru, 80%-nya memang penyebabnya adalah merokok. Jadi 20%-nya itu riwayat tanpa merokok. Oke, bisa. Jadi bisa dimengerti ya. Oke, dari sekian banyak populasi perokok yang beresiko 20%. Yang beresiko 20%. Tetapi dari 100% pasien kanker paru, 80%-nya berasal dari perokok. Dan 20%-nya tanpa riwayat perokok. Baik, viewers. Nah, terus udah gitu yang menarik begini nih juga di kanker paru itu. Antara yang perokok
Ya. dan bukan perokok, gen yang berubah atau yang bermutasi itu berbeda. Nih, viewers masih ingat nggak yang kita konsep bengkel, konsep Ya. rem, Rem, konsep gas. gas gitu kan. Nih, ada salah satu gen misalnya namanya gen P53. 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 Oke. Kategorinya itu adalah rem. Oke. Berfungsi sebagai rem. Nah, biasanya gen P53 pada kanker paru yang ada histori atau riwayat merokok dan juga riwayat terekspos asbes, Ya, asbes. itu dia akan mengalami perubahan atau mutasi. Oke. Contoh lain, gen dari keluarga RAS, RAS. Ya. Terutama yang KRAS atau kalau bahasa Inggrisnya KRAS. Gitu. KRAS. Nah, itu fungsinya sebagai gas. Nih dari ngegas gitu. Nah, si gen ini juga akan bermutasi pada pasien kanker paru dengan riwayat merokok. Sementara kalau pasien yang tidak ada riwayat merokok, kebanyakan gen yang bermutasi adalah gen EGFR, EGFR atau EGFR kalau bahasa Indonesianya ya. EGFR. Ya, EGFR gitu. Nah, gen EGFR juga kategorinya adalah gas. Fungsinya juga sebagai gas. Kasus pada pasien kanker paru dengan riwayat merokok, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Tidak rokok memang menjadi faktor resiko, tetapi tidak 100% faktor resikonya. Selain rokok tuh apa aja sih yang bisa menyebabkan kanker paru? Sebetulnya selain merokok itu ada beberapa faktor lain. Contoh misalnya, pernah dengar radon nggak? Radon? Itu suatu senyawa zat radioaktif yang dikeluarkan oleh bumi kita sendiri sebenarnya. Kemudian juga zat-zat kimia yang terkategori sebagai karsinogenik ya. Karsinogenik. Yang menyebabkan kanker gitu kan, seperti asbes tadi ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kanker paru. Mungkin itu. Nah, hati-hati viewers kalau misalnya tadi ya, kalau di dalam keluarga ada yang punya riwayat kanker paru juga. Ya, gitu. Mohon di-clarified nih. Iya, nanti disangkanya turunan. Enggak. Perlu diperjelas untuk viewers. Nah, itu kalau misalnya di dalam keluarga juga ada yang menderita kanker paru, biasanya lebih ke sharing perilaku beresiko. Itu, jadi bukan karena turunan. Beresiko. Iya, contoh misalnya kalau misalnya merokok, satu perokok aktif, yang lain perokok pasif, itu kan sharing perilaku beresiko. Iya, mungkin gitu. Oke, tapi sebagian orang juga bilang nih bagaimana dengan pencemaran kota, ya kan, dengan polusi kendaraan, pabrik, apa lebih buruk daripada merokok? Kalau kita bandingkan ya antara pencemaran udara atau pencemaran di kota ya, mau udara mau air segala macam gitu ya, dengan rokok itu kita agak sulit ya mengkalkulasinya. Iya, yang namanya pencemaran juga ada faktor resiko di situ. Gitu. Tetapi viewers coba bayangin kalau misalnya pencemaran plus rokok, bukankah menjadi double ya? Terus sama juga tuh ada tuh orang yang bilang kan perokok pasif itu jauh lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif gitu. Lah kalau secara logika nih ya. Kan kalau perokok aktif bukannya sekaligus perokok pasif ya. Nah, itu. Jadi kan double juga di situ. Iya. Oke, kalau misalnya nih udah terdiagnos kanker paru gitu ya. Berarti nggak ada gunanya lagi dong berhenti ngerokok. Apa diterusin aja terus? Tanggung gitu ya. Udah tanggung lah mau, maaf. Oke, nggak juga sih viewers ya. Jadi sebetulnya gini, ketika misalnya let's say ada pasien kanker paru ya, udah terdiagnosis kanker paru, kemudian dia perokok, masih melanjutkan aktivitas merokoknya. Sebetulnya kan kalau sudah terdiagnosis,
pasti ada pemberian terapi ya. Terapi. Nah, terapi kanker sendiri kan sebetulnya cukup memerlukan support tubuh yang lebih baik ya, gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita bicara kemoterapi, radiasi, gitu kan, ya itu kan membutuhkan tubuh kita yang fit. Sebaiknya sih lebih baik hentikan juga merokoknya, karena itu akan mempengaruhi. Sulit, Bu. Nah, gimana ya? Bukan buat personal ya, ini bukan mewakili saya Viewers. Sulit, Bu, gitu ya. Ya, tapi harus dicoba sih. Segala sesuatu memang harus dicoba. Iya, harus dicoba, betul. Semaksimal mungkin. Iya. Untuk kesehatan sih. Apalagi ya itu dia tadi ya, apabila kalau udah terdiagnosis gitu, ya supaya, karena tadi pengobatannya juga, butuh kondisi yang fit ya. Kondisi fit, benar-benar niat juga sih ya. Iya. Niat, totally niat, nggak ada kaleng-kaleng lah istilah anak sekarang. Oke, pertanyaan kedua nih viewers. Banyak orang bilang nih, berasumsi bahwa masih muda itu nggak mungkin terkena kanker paru. Sebenarnya saya juga harus klarifikasi ini, mudanya seberapa muda, karena saya juga mau cerita nih ya viewers. Jadi salah satu penderita kanker paru yang akhir-akhir ini nih cukup terkenal, memoirnya itu cukup banyak ya. Itu salah satu dokter di Amerika. Si dokter ini dia baru saja lulus sebagai spesialis neurosurgeon. Neurosurgeon itu berarti bedah syaraf ya, gitu kan. Nah, namanya Paul Kalanithi. Nah, jadi viewers di sini bisa coba cari juga, itu ceritanya browsing ceritanya cukup menginspirasi gitu kan. Dimana beliau tidak pernah merokok. Tidak pernah merokok sama sekali. Yang namanya dokter kan ya, dia kan dokter kan hidup sehat ya, gitu kan. Kemudian tidak pernah merokok, sangat fit, tetapi usia 34 terdiagnosis kanker paru stadium lanjut pula. Langsung stadium lanjut. Karena beliau ketika terdiagnosis itu sudah menunjukkan gejala sakit punggung dan batuk-batuk. Nah, itulah salah satu gejala itu biasanya udah menyebar gitu kan. Iya, jadi si dokter ini dengan gaya hidup sehatnya, tapi di usia 34 tahun terdiagnosis kanker paru-paru dan hanya 2 tahun bertahan hidup. Nah, jadi viewers bisa bisa browsing sendiri bagaimana cerita hidupnya. Dan akhir-akhir ini juga kan ada salah satu mantan atlet bulu tangkis kita juga kan meninggal ya karena kanker paru, gitu kan. Ya. Oke nih, pertanyaan ketiga nih. Kanker paru itu kan nggak bisa ketahuan nggak sih kalau belum ada gejala? Sebetulnya bukan hanya kanker paru ya, tetapi in general pada umumnya kanker kalau stadium awal itu memang belum menunjukkan gejala. Nah, ini makanya peranan dari screening yang pernah kita bahas. Balik lagi screening. Nah, kalau misalnya screening sendiri fungsinya kan untuk mencari nih apakah ada sesuatu yang aneh gitu kan, kecurigaan ke sana. Itu sih mungkin karena ya. Oke, ini sering nih ya saya dengar nih kalau bedak tahu kan? Ya, kalau kita hirup itu meningkatkan risiko kanker paru nggak sih? Nah, itu banyak di kalangan di luar sana ya kan ada tiup-tiupan tas gitu kan. Makanya kita clarify aja sekarang. Ya. Jadi ternyata itu mispersepsi. Nah, talak dalam bentuk kosmetik ya, untuk kosmetik kita itu tidak ada risiko kanker paru. Nah, ternyata istilah talak yang lain itu biasanya suatu bubuk yang dipakai di pertambangan ya, untuk aktivitas menambang itu juga ada yang namanya talak. Gimana kandungannya itu ada asbes dan juga mineral-mineral. Talak yang dipakai di aktivitas pertambangan sendiri itu masih dipertanyakan apakah si talaknya sendiri atau aktivitas menambang yang
dasar bumi. Dengan suhu lembab ya, temperatur juga. Dan tadi radioaktif radon. Radioaktif radon ya. Itu kan ada di dalam bumi. Ya, perlu diteliti jadi lagi. itu aja masih perlu masih perlu diteliti. Lagi. Jadi bukan tal kosmetik ya viewers ya. Oke, viewers. Jadi kembali lagi kita harus tetap screening, tetap aware, ya sudahi segala hal yang meningkatkan risiko terjangkit penyakit yang no kidding, bukan kaleng-kaleng. Yeah. Oke, sebagai part terakhir nih sharing sama viewer kita, gimana sih cara deteksi dini kanker paru? Sharing aja nih ya pemirsa. Oke. Nah, sebagai informasi juga ya buat viewers kita ya, kanker paru itu sampai saat ini adalah salah satu kanker yang kematiannya cukup cepat. Jadi tadi ya saya yang sebagai contoh kasus si dokter Paul Kalaniti itu juga hanya bertahan 2 tahun gitu kan. Itu salah satunya. Oke. Nah, jadi bagaimana deteksi dininya si kanker paru? Yang pertama itu kita harus melihat beberapa hal, faktor risiko terutama ya. Oke. Cuman bagaimana caranya men-screening, sampai saat ini screening kanker paru yang paling sensitif itu adalah dengan cara LDCT, low dose CT scan atau CT scan dosis rendah. LDCT. Nah, viewers di sini jangan takut ya, jangan khawatir ya. Loh, kok kalau bicara kanker paru radioaktif segala macam, CT scan juga radioaktif misalnya gitu kan? Nah, ini dosisnya rendah banget. Dan tentu saja nanti juga kan ada ini ya jadwalnya gitu kan. Jadi jangan khawatir karena di sini ada CT scan dosis rendah. Jadi insya Allah aman. Tapi kan sebelum di CT scan kita diperiksa dulu kebugaran tubuh, nggak main langsung. Betul. Segampang itu viewers. Betul. Jadi tenang. Siapa saja yang perlu di screening? Sekarang siapa saja? Siapa saja? Oke, yang pertama orang dengan riwayat merokok, baik itu perokok aktif atau keluarganya ya perokok pasif yang di lingkungan gitu. Itu banyak perokok sementara kita tidak, juga perlu harus screening. Karena itu kan tadi sharing perilaku risiko yang sama gitu kan. Luar biasa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terekspos atau terpapar radioaktif radon tadi. Bumi ya. Iya, betul. Nah, biasanya dengan di aktivitas pertambangan pekerja tambang. Gitu itu. Kemudian yang ketiga itu misalnya nih si orang itu ada riwayat kanker yang berkorelasi dengan rokok. Contoh. Misalnya seseorang yang pernah terkena kanker limfoma. Limfoma, viewer. Silahkan minum dulu, Bu. Sabar dulu, silahkan minum dulu. Biar santai, ya. Ayo pemirsa, viewers, jangan lupa subscribe, di like, di share. Semoga bermanfaat. Tiada niatan lain selain semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di sini. Silakan, Bu. Oke, tadi kepotongnya riwayat kanker limfoma atau kanker kepala leher. Itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa populernya itu head and neck cancer. Head and neck cancer. Atau juga kanker yang related dengan kanker paru itu misalnya kanker mulut. Oke, jadi selain limfoma, kanker yang related dengan aktivitas merokok lain itu. Dengan aktivitas merokok. Kanker kepala leher. Head and neck cancer. Atau juga kanker mulut. Nah, jadi kalau misalnya seseorang nih ada histori atau riwayat kanker mulut misalnya gitu kan. Dan dia juga perokok, nah itu juga harus reguler nih screening kanker parunya. Nah, kemudian misalnya siapa lagi nih yang beresiko harus melakukan screening, yaitu dalam suatu keluarga nih
ada riwayat kanker paru juga. Nah, itu viewers harus lihat nih, sharing perilaku beresiko yang sama nggak? Oke. Nah, kalau misalnya iya, ya viewers di sini juga dianjurkan wajib untuk screening. Lebih pasti lah. Iya. Kemudian yang terakhir itu adalah riwayat PPOK. PPOK itu singkatannya penyakit paru obstruktif kronis. Obstruktif kronis. Iya, PPOK. biasanya diawali dengan riwayat PPOK tadi, itu juga bisa ujung-ujungnya, karena PPOK juga biasanya related dengan polusi, dengan aktivitas merokok seperti itu. Environment-nya, eksternal, eksternal lagi. Jadi memang banyak ini viewers, banyak istilah ya, dalam kanker. Nanti akan lebih jelasnya saya akan tulis di bawah biar kita lebih familiar lagi, lebih tahu lagi. Seperti itu, Bu Hera. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Nah, jadi terkait sama ini ya, terkait sama siapa saja tadi kan kriteria-kriterianya. Iya, dan yang high risk lah. Nah, sekarang siapa sih yang high risk, yang berisiko tinggi gitu kan? Apakah semua usia misalnya tadi kan? Ternyata enggak. Yang high risk atau berisiko tinggi yang pertama usia di atas 50 tahun. Dengan aktivitas merokok minimal 20 bungkus setahun. Oh, lebih Indonesia. Lebih. Kalau isi TTS pun merokok. Berarti luar biasa. Satu bulan itu sekitar 1,5 sampai 2 bungkus ya? Nggak mungkin ya di Indonesia. Mungkin lah. Sehari bisa 1-2 bungkus. Sebulan 60 bungkus. Nah, itu setahun. Berarti orang Indonesia itu banyak banget perokok yang beresiko tinggi ya. Wajib screening tuh bisa untuk ya itu sih habit ya. Menghilangkan habit itu memang agak cepat juga, Bu Hera. Nah, ya itu. Jadi kalau misalnya tadi ya rokoknya hanya apa istilahnya kayak social smoker ya. Satu pack itu nggak habis-habis tuh sebulan, itu kategorinya social smoker, kemudian kita kategorikan sebagai low risk atau resiko rendah. Nah itu nggak wajib sih untuk screening. Terus ada mitos juga nih, stres merokok selesai. Stres hilang. Stres hilang. Iya sih, lebay apa gimana? Sebetulnya enggak, karena stresnya hilang, penyakit datang. Nah itu ya. Itu lebih bahaya. Ngapain gitu kan, tukar stres dengan penyakit, lebih baik cari aman saja, healing lah paling keren sih. Iya. Nah, nanti nih ya viewers ya, kalau misalnya kita sudah melakukan screening dengan low density tadi, LDCT, nah nanti dokter ini yang melakukan kan bagian radiologi ya. Nah, dokter radiologi nanti akan merekomendasikan terkait sama hasilnya sendiri. Nah, nanti kan si dokter radiologi menginterpretasikan hasilnya. Kalau misalnya ditemukan adanya nodul tuh kayak bintil ya. Nodul atau bintil di paru. Bintil di paru. Nah, dokter radiologi juga akan melihat ini bintilnya atau nodulnya bentuknya padat atau solid atau tidak solid gitu kan, tidak padat gitu. Padat. Nah, kalau bentuknya padat atau bahkan campuran antara padat dan setengah padat gitu kan, campuran lah ya gitu. Nah, ini biasanya diindikasikan kanker invasif. Invasif itu apa? Gampang menyebar, pertumbuhannya cepat. Tetapi kalau dari LDCT-nya tadi kelihatannya ini nodulnya tidak padat, ini biasanya tidak tidak ganas. Tapi tetap harus tetap harus ada tindakannya, ada tindakan medis sih. Karena kan tetap aja ada kekhawatiran segala macam ya. Nah, nanti juga ukurannya juga berapa nih si nodulnya. Nah, itu udah ada nih panduan-panduan di kedokterannya gitu. Kalau misalnya ukuran nodulnya masih di bawah 5 mm, di atas 6 mm gitu tuh nanti ada tindakan. Ukuran volume itunya ya. Diameter si nodulnya bintilnya mungkin gitu. 5 mm lumayan. Bukan bintil lagi gitu. Bisul. Terus ada ciri-ciri nggak misalnya, maaf nih, kan
gue kena kanker nih. Hmm. Ciri-ciri kita tahu tuh tanpa berobat, tanpa mendeteksi lebih awal, tuh ciri-cirinya ada nggak yang spesifik? Sahabat Selain tuh. sesak napas juga belum pernah ya? Ya itu dia ya. Inilah di Indonesia kita tercinta ini ya. Jadi di mana penyakit yang lain juga cukup banyak, terutama penyakit infeksi. Viewers pasti pernah dengar ya TB, TBC, tuberkulosis gitu kan. Nah, kalau kita bicara gejala klinis, itu mirip loh antara TBC dan kanker paru. Kalau kita bicara klinis, kemudian juga di Indonesia tercinta ini, kan yang namanya screening dengan LDCT ini kan masih belum umum ya. Yang ada itu selalu dengan ronsen, fototoraks. Masalahnya kalau dengan fototoraks, akurat nggak ya? Itu kemampuannya kan tidak sesensitif CT scan. Gitu. Nah, tadi gejala klinis dan fototoraks itu belum cukup membedakan antara ini TBC atau kanker paru. Nah, lagi-lagi ya bagaimana cara membedakannya, otomatis kan definitif diagnosis. Jadi diagnosis pasti. Nah, itu harus ditegakkan. Kalau TBC itu penyakit infeksi, penyebabnya kuman Mycobacterium tuberculosis. Maka ketika dokter mendiagnosis pasien ini TBC, si dokter harus menemukan kuman TBC tadi di dalam tubuhnya. Harus ketemu tuh, baru diagnosis tegak. Oh, benar TBC. Nah, kalau misalnya kanker paru, itu juga diagnosis tegaknya, standar emasnya, lagi-lagi dengan biopsi. Kembali ke biopsi. Iya, karena kalau kita bicara kanker solid ya, padat, itu harus dicubit. Baik, viewers, lumayan seru. Ya, alhamdulillah udah sampai konten ketiga. Insya Allah akan ada konten-konten berikutnya yang lebih menarik lagi untuk dibahas, masih di seputar kanker ya. Ada yang perlu disampaikan? Oke, sebagai penutup, viewers, kalau dari saya ya terkait dengan kanker paru dan juga resiko merokok, sudah tidak dipungkiri lah. Data-data sudah sangat banyak bahwa merokok sendiri adalah faktor resiko. Valid ya? Faktor resiko, betul. Faktor resiko kanker paru. Yang tadi ya, 20% dari total populasi perokok. Dia beresiko terhadap kanker paru. Iya. Nah, untuk viewers dengan kategori high risk tadi, resiko tinggi, coba deh sampai mulai sekarang melakukan screening, datang ke rumah sakit untuk screening kanker paru dengan LDCT atau low dose CT scan. Iya, viewers bisa konsultasi ke dokter paru, kemudian nanti dokter paru lah yang akan merekomendasikan untuk datang ke radiologi. Iya. Kita nggak bisa menyuruh orang untuk stop karena ini habit. Tapi kita hanya bisa berpesan stop merokok, ganti rubah dengan kebiasaan hidup sehat, perbanyak minum susu ya, olahraga. Berkumpul bersama di tengah keluarga dan menciptakan environment yang lebih healthy di dalam keluarga. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Sekian bincang ruang tamu. Semoga bermanfaat, semoga bisa mencerahkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.